Bayangkan, sebuah kota yang setiap paginya penuh dengan deru kendaraan dan hiruk-pikuk pedagang kaki lima, tiba-tiba mendadak gempar. Jakarta tidak lagi hanya bicara tentang macet, banjir, atau harga sembako yang melambung. Hari itu, rakyat kecil yang lelah dengan janji palsu menemukan sesuatu yang membuat seantero negeri terhenyak. Karung-karung penuh uang, triliunan rupiah, tersimpan rapi di rumah seorang anggota DPR. Namun yang membuat semua orang terkejut, bukan penemuan itu saja, melainkan keputusan mengejutkan para pendemo. Bukan dijarah, bukan dibagi sembarangan, tapi dikembalikan untuk rakyat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit Jakarta pagi itu muram. Awan kelabu menggantung rendah seakan menekan kota dengan beban yang berat. Jalan-jalan menuju Senayan dipenuhi ribuan orang yang berjalan kaki. Sebagian mengendarai motor, sebagian lagi menaiki truk terbuka yang penuh spanduk dan poster. Dari kejauhan, suara toa dan teriakan orasi bercampur dengan klakson kendaraan yang terjebak macet. Di depan gedung DPR yang megah dengan pagar besi tinggi, ribuan rakyat telah berkumpul. Mereka datang bukan sekadar untuk berteriak, tapi untuk melepaskan amarah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Di barisan paling depan, seorang pria paruh baya dengan wajah terbakar matahari berdiri mantap. Dialah Pak Joko, pedagang sayur dari Tanah Abang yang telah 2 dekade berjualan. Suaranya serak, tapi lantang. Turunkan harga sembako. Dengarkan suara kami. Teriaknya, membuat massa bergemuruh. Di sampingnya, seorang mahasiswi muda bernama Sari mengangkat poster bertuliskan, "Kembalikan subsidi rakyat." Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur. Semalaman ia bersama teman-temannya menyiapkan aksi ini, menuliskan poster, menyalin orasi, mengatur barisan. Tak jauh dari situ, seorang kakek berusia lanjut, Mbah Warno, duduk di kursi lipat dengan tongkat di tangannya. Rambutnya yang putih tipis tertiup angin. Wajahnya keriput penuh gurat usia. Tahun lalu juga begini, tahun sebelumnya pun sama, mereka tidak pernah mendengar. Gumamnya pelan, suaranya getir, namun cukup keras untuk terdengar oleh mereka di sekitarnya. Gedung DPR berdiri megah di hadapan mereka. Berlapis kaca mengilap, dingin, tak tersentuh. Pagar besi setinggi 3 meter baru saja dibangun beberapa minggu lalu, seakan menjadi penghalang antara dunia mewah para pejabat dengan dunia perih rakyat kecil. Di balik pagar itu, deretan petugas keamanan berdiri kaku dengan tameng dan senjata lengkap, wajah mereka datar, seakan-akan masa di depan hanyalah angin lalu. Lihat pagar itu, makin tinggi saja. Mereka pikir kita ini musuh. Geram Andi, aktivis buruh yang puluhan kali memimpin demonstrasi. Ia menggenggam toa, lalu berteriak, "Kita bukan musuh. Kita adalah rakyat yang memilih mereka." Sorak-sorai massa meledak. Spanduk-spanduk berkibar kencang, suara genderang ditabuh ritmis, teriakan, "Dengarkan suara rakyat." Menggema, menembus udara mendung yang semakin berat. Di barisan belakang, seorang ibu muda bernama Bulastri menggendong anak balitanya yang tampak pucat. Nafasnya terengah, tapi ia tetap bertahan. "Anak saya sakit. Obatnya terlalu mahal, sementara mereka di sana hidup dengan gaji puluhan juta," ucapnya sambil menggoyang-goyang tubuh kecil anaknya yang tertidur di pelukan. Suaranya bergetar, membuat beberapa orang di sekitarnya ikut menunduk haru. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Demonstrasi telah berlangsung lebih dari 3 jam. Namun gedung DPR tetap sunyi, tidak ada satupun anggota dewan yang keluar untuk menemui massa. Hanya sebuah pernyataan singkat yang keluar melalui media, aspirasi rakyat akan dipertimbangkan dalam rapat internal. "Dipertimbangkan?" teriak Kang Udin, sopir angkot yang ikut dalam aksi. Wajahnya merah, nadanya penuh amarah. "Bertahun-tahun kita dengar kata itu. Sampai kapan pertimbangan itu selesai? Hah?" Massa kembali berteriak. Kali ini lebih lantang, lebih marah. Namun gedung itu tetap diam, jendela-jendelanya ditutup rapat, seolah penghuninya sengaja memalingkan wajah dari penderitaan konstituen mereka. Di antara kerumunan, Fitri, seorang guru honorer yang gajinya sering telat berbulan-bulan, mengepalkan tangan. "Kalau jalur resmi tidak didengar, mungkin saatnya kita cari jalan lain. Mereka tidak akan pernah turun. Mungkin kitalah yang harus naik," ucapnya dengan mata berkilat.
Hujan tiba-tiba turun, deras, menimpa ribuan orang. Namun tak ada yang bubar. Payung-payung dibuka, jas hujan seadanya dipakai. Beberapa orang menutup kepala dengan poster yang sudah basah. Meski kuyup, massa tetap bertahan, saling menguatkan. Ada yang berbagi nasi bungkus, ada yang membagikan air mineral, ada pula yang menyanyikan yel-yel untuk menjaga semangat. Solidaritas tumbuh di tengah hujan deras, seakan hujan justru memperkuat tekad mereka. Menjelang sore, setelah berjam-jam menunggu tanpa hasil, massa mulai bubar perlahan. Namun sebelum mereka meninggalkan lokasi, percakapan-percakapan kecil mulai terdengar di sana-sini. "Besok kita datang lagi," ujar Pak Joko sambil menggulung posternya yang sudah basah. "Tapi dengan cara berbeda," sahut Andi dengan nada misterius. "Kita sudah teriak bertahun-tahun. Mereka tidak mau dengar. Kalau begitu, mungkin kita harus datang ke tempat mereka." Ucapan itu berputar-putar di benak massa. Beberapa orang mengangguk setuju, sebagian berbisik-bisik menyusun rencana. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi satu hal jelas, mereka tidak akan menyerah. Sore itu, Jakarta memang masih sama. Hujan, macet, penuh keluhan. Namun di dada ribuan rakyat, ada bara api kecil yang mulai menyala. Bara itu yang kelak akan membakar kebisuan gedung megah, mengguncang istana para wakil rakyat, dan menggemparkan seluruh negeri. Pagi berikutnya, Jakarta bangun dengan sisa-sisa hujan yang meninggalkan kilau tipis di aspal. Embun menempel di kaca-kaca warung. Sementara dari gang sempit di Tanah Abang terdengar suara roda gerobak diseret pelan. Pak Joko sudah bersiap sejak subuh. Menata ikatan sayur yang tinggal separuh dari biasanya. Ia memeriksa dompet kain yang selalu diikat di pinggangnya. Ada beberapa lembar puluhan ribu, bekas keringat menodai pinggirannya. "Pak, hari ini bawa kol?" tanya seorang pelanggan langganan, ibu berkerudung dengan kantong anyaman. "Bawa, Bu. Tapi cuma sedikit. Harga di grosir naik lagi," jawabnya, berusaha tersenyum. Senyum itu tipis. Setipis uang yang tersisa untuk modal besok. Ia mengingat malam tadi. Jalanan becek, suara orang-orang yang berbisik di bawah payung, rencana yang dirajut dari letih. Jika selama ini ia menunggu belas kasih dari gedung bertingkat, kali ini ia memutuskan untuk berjalan menuju sumber masalah. Bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan tekad yang diikat kuat. Ada cara untuk membuat mereka mendengar tanpa harus menjadi seperti mereka. Di sudut pasar, Sari duduk menatap layar ponselnya yang retak. Di pesan masuk, tertera tagihan administrasi kampus. Segera lunasi biaya semester agar dapat mengikuti ujian. Di bawahnya, chat dari kelompok diskusi, flyer aksi hari ini, peta rute, daftar peran. Ia merapatkan jaket jeans yang basah di ujungnya, menahan dingin yang menyusup bersama rasa cemas. "Aye, Sar," sapa Fitri, membawa 2 gelas kopi hitam di gelas plastik. "Kau tidur?" Sari menggeleng. "Setengah jam mungkin." Sisanya mikirin ini, ia menunjukkan pesan kampus. "Kalau aku berhenti, semua kerja ikut dosen dan proyek magang itu, sia-sia." Fitri menatapnya lama. Mata perempuan itu sayu, tapi menyimpan bara. "Kau tahu kenapa aku tetap mengajar meski gajiku telat bulanan? Karena setiap kali aku ingin menyerah, aku melihat raut anak-anak di kelas. Mereka duduk di kursi patah, menulis di buku yang halamannya tinggal separuh. Tapi mereka mengetuk-ngetuk meja ketika paham pecahan. Aku tidak bisa mengkhianati ketukan itu." Sari tertawa kecil. "Kau selalu punya cara menjahit luka jadi kain yang bisa dipakai." "Bukan menjahit luka," sahut Fitri pelan. "Cuma mencoba membuatnya tidak terlalu berdarah." Di pinggiran pasar yang lain, Kang Udin menyalakan angkot tuanya. Bunyi mesin batuk-batuk dulu, baru hidup. Ia melihat kursi belakang, robek di ujung, direkat selotip. Di kaca, ada tulisan pudar, "Bayar sesuai trayek." Ia teringat pengumuman seminggu lalu bahwa pajak kendaraan naik lagi. Ia hitung-hitung, dari setoran harian yang tersisa setelah beli bensin, bayar retribusi, dan urus kerusakan kecil, apa yang bisa dibawa pulang? "Din, kau ikut lagi hari ini?" tanya seorang teman sopir dari angkot sebelah. "Ikut.
Tapi habis narik 2 putaran. Kita mau ketemu di perempatan Palmerah. Jawabnya. Kalau kau sempat, gabung. Kita tak mau kacau. Kita mau adil. Temannya mengangkat alis, heran dengan kata terakhir. Udin mengangguk tegas. Adil. Kata itu berputar seperti roda, menggelinding di dalam dada. Tak jauh dari situ, Mbah Warno berjalan perlahan, tongkat kayu menuntun langkahnya di trotoar yang bergelombang. Ia berhenti di warung kecil, memesan teh panas. Manisnya setengah saja, Bu, katanya pada pemilik. Gula sekarang seperti emas. Perempuan pemilik warung tertawa getir. Kalau gula emas, dagangan saya museum, Mbah. Bukan museum, balasnya, menatap gelas yang menguap. Lebih mirip etalase zaman. Orang datang menatap, lalu pergi tanpa membeli. Mereka tertawa. Tawa yang tidak menolak kenyataan, tidak pula memujinya. Hanya tawa yang tahu betul bagaimana kerasnya hidup. Di rumah petak, Bu Lastri menatap lembar-lembar kertas dari puskesmas, hasil pemeriksaan, resep, daftar harga obat. Ia bukan tidak mau bertahan. Ia sudah bertahan terlalu lama. Ia bukan tidak mau berdoa. Mulutnya terus berdoa, matanya terus berair. Tapi doa, seperti juga air mata, kadang butuh jalan agar mengalir ke sesuatu yang nyata. Ia melipat kertas-kertas itu, memasukkannya ke tas, dan memandang jam dinding. Jarum bergerak lambat, tapi pagi berjalan cepat. Ia bersiap berangkat. Menjelang pukul 10, mereka berkumpul di sebuah ruang kecil di lantai 2 warung kopi yang menghadap jalan. Bau kopi dan rokok bercampur dengan bau hujan yang belum benar-benar usai. Di meja, ada selembar peta kertas kusut, ada spidol, ada daftar kebutuhan, senter, tali, kamera ponsel yang memorinya masih cukup, dan daftar kontak, orang-orang yang bisa dipercaya untuk membantu tanpa memancing keributan. Andi memimpin pertemuan itu. Wajahnya keras. Rambutnya kebasahan, tapi suaranya tenang. Kita tidak akan menjadi seperti yang mereka tuduhkan, katanya, menatap satu persatu. Kita tidak akan, dan dengarkan baik-baik, tidak akan menjarah. Kita tidak akan menggunakan cara yang membuat kita kehilangan kendali. Kita akan membuktikan sesuatu yang mereka tidak percaya ada pada kita. Kendali atas diri sendiri, dan kehormatan. Kalau tiba-tiba ada yang rusuh, tanya Udin. Di jalan, masa bisa meledak? Aku sudah atur ring, jawab Andi. Barisan depan orang-orang paling tenang. Barisan tengah yang punya suara tegas tapi kepala dingin. Barisan belakang pengarah massa. Jika ada yang over, kita tarik, kita peluk, kita dinginkan. Ia menunjuk peta. Kita bukan pergi untuk merusak. Kita pergi untuk melihat kebenaran yang mereka sembunyikan. Kalau di sana kita temukan bukti, kita dokumentasikan, kita bawa ke tempat terbuka. Di sana, di hadapan semua orang, kita kembalikan dengan cara yang terhormat. Kembalikan, tapi bagaimana? Pak Joko mengernyit. Kita bawa kemana? Ke kantor polisi? Kita percaya. Keheningan turun pelan. Pertanyaan itu menggantung seperti jas hujan yang menetes di paku. Ke rakyat. Jawab Mbah Warno akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Ke mereka yang selama ini dibohongi angka-angka. Kita tunjukkan di ruang terbuka. Matahari menyaksikan bahwa uang yang mereka simpan adalah uang yang berasal dari napas panjang kita. Kita bagi dengan tertib, secukupnya, sebagai simbol. Bukan untuk menimbun, bukan untuk kaya mendadak, tapi untuk mengatakan satu kalimat. Kami tahu, kami melihat, dan kami memilih kehormatan daripada tamak. Kalau itu menyalahi hukum. Sari bersuara, ragunya sejernih hujan. Jika mereka menggunakan itu untuk menuduh kita. Anakku, kata Mbah Warno, menatapnya hangat, hukum yang melindungi kebohongan adalah belantara. Kita tidak ingin menebangnya dengan api, karena api memakan apapun. Kita hanya ingin membuka jalan setapak agar orang bisa melihat pohon-pohon tua yang busuk. Biarkan yang lain datang dengan kapak dan rencana. Tugas kita, hari ini, membuka mata. Kata-kata itu melunak seperti teh hangat di tenggorokan. Mereka mengangguk.
Bukan karena semua keraguan lenyap, melainkan karena di antara keraguan itu, ada jembatan kecil yang bisa dilalui. Mereka berangkat dengan cara yang sudah disepakati, tidak dalam satu rombongan besar. Mereka bergerak dalam kelompok kecil dari berbagai arah, mengenakan pakaian biasa, tidak membawa spanduk. Hanya ponsel dan keberanian. Udara siang mulai mengeringkan sisa hujan, daun-daun gemerisik di trotoar, mobil-mobil berlalu, klakson memecah ritme kota. Di bundaran yang menuju perumahan elit, Pak Joko menghentikan gerobaknya. Ia tidak membawa sayur banyak hari itu. Ia menyandarkannya di trotoar, menutupnya dengan terpal. Uang kembalian diselipkan di bawah kardus. Ia menatap jalan, menunggu tanda dari Andi. Tidak ada toa, tidak ada yel-yel. Hanya detak jantung yang memalu. Sari dan dua temannya menyeberang dengan tas ransel kecil. Kamera ponsel sudah siap. Memori sudah dikosongkan pagi tadi. Kalau terjadi sesuatu, kita live. Bisik salah satu temannya. Kalau bisa jangan dulu, jawab Sari. Kita dokumentasikan, tapi kita tetap pegang kendali. Fitri menunggu di ujung jalan dengan payung lipat. Walau langit mulai biru, ia tak ingin salah perhitungan. Ia mengingat wajah murid-muridnya, papan tulis yang catnya mengelupas, angka-angka pecahan yang berantakan, dan tawa ketika mereka akhirnya paham cara menyamakan penyebut. Selalu ada cara menyamakan, gumamnya. Selalu ada cara membuat tidak ada yang merasa dicurangi. Udin memarkir angkot di dekat warung Padang. Ia bilang pada pemilik warung, kalau nanti saya minta tolong, pinjam ember ya, Bang. Ember untuk apa? Tanya pemilik. Untuk apapun yang perlu ditampung dengan tertib, jawab Udin, setengah bercanda. Mereka berdua tertawa pendek. Ketika semuanya berada di posisi, Andi memberi isyarat dari seberang jalan. Telapak tangan terangkat, lalu turun pelan. Mereka bergerak menuju rumah dengan pagar putih, taman yang teratur sempurna, kolam renang yang memantulkan langit. Dua mobil mewah yang kemarin dilihat Sari masih ada di garasi. Bel rumah ditekan. Seli. 2 kali. 3 kali. Seng. Assalamualaikum, ucap Pak Joko. Spontan, suaranya besar. Kami hendak bertemu, berbicara sebagai warga yang selama ini menunggu di depan pagar. Mohon keluar. Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu. Orang-orang berkumpul di trotoar, tapi tidak berteriak. Mereka berdiri dengan jarak yang dijaga, menahan diri yang sehari-hari dilatih oleh kebutuhan. Orang miskin selalu belajar menahan. Fitri menghitung menit dalam hati. Sari merekam pagar, garasi, nomor rumah. Udin memperhatikan kamera CCTV di sudut atap. Andi mendekat ke gerbang, menatap gemboknya. Pintu samping. Bisik seseorang yang mengenal pola perumahan semacam ini. Andi mengangguk, mengambil jalan memutar. Di sisi kanan rumah, ada pintu kecil yang tampak seperti akses untuk petugas kebun. Tidak terkunci. Mereka masuk ke halaman samping yang sunyi, jejak lumpur hujan masih tertinggal di rumput. Di teras belakang, pintu kaca geser terbuka sedikit, seperti lupa ditutup rapat. Andi menahan napas, menoleh ke Pak Joko. Kita tidak memaksa. Kita masuk sebagai saksi. Kita dokumentasikan. Ingat janji kita. Pak Joko mengangguk. Kita datang sebagai rakyat yang ingin mendengar jawab. Ia melangkah pelan, membuka pintu dengan hati-hati. Bau ruangan mewah menyergap, campuran kayu mahal, parfum ruangan, dan sesuatu yang dingin dari marmer. Mereka menelusuri ruang demi ruang tanpa menyentuh apapun. Mata Sari merekam. Lukisan besar di dinding, patung kecil di rak, televisi yang lebih lebar dari pintu rumah kontrakan mereka. Di lantai atas, kamar-kamar dengan sprei putih bersih, lemari penuh jas yang baunya seperti toko pakaian mahal di mal pusat kota. Di dapur, Udin berhenti. Dinding di belakang kulkas 2 pintu tampak memiliki garis yang ganjil. Ini, katanya pelan. Seperti panel. Andi mendekat, memeriksa. Di samping rak bumbu, sebuah lukisan kecil, gambarnya pemandangan sawah, tergantung miring. Ia meluruskan lukisan itu, dan terdengar bunyi klik halus. Panel bergeser,
membuka lorong sempit turun ke bawah. Kau bercanda, desis Sari, tapi ponselnya sudah siap. Gambar berganti ke mode rendah cahaya. Andi menuruni tangga lebih dulu, lampu senter ponsel mengiris gelap. Di bawah, ruangan seluas garasi, dindingnya semen polos. Karung-karung goni bertumpuk rapi di satu sisi. Di sisi lain, 3 brankas berdiri seperti penjaga besi. Senyap. Lalu terdengar napas yang tertahan serempak. Pak Joko mendekat. Tangannya gemetar ketika menyentuh ujung karung dan menarik ikatan. Lembar-lembar uang pecahan 100.000 memantulkan cahaya senter. Rapi. Tebel. Terlalu banyak untuk dihitung dengan cara biasa. Ya Allah. Napasnya pecah. Lalu ia menutup mulut. Maaf, tambahnya cepat. Sadar kata itu meluncur tanpa ia rencanakan. Maaf. Sari menghitung kasar. Suaranya kering. Kalau 1 karung 2 miliar, di sini ada. Ia berhenti. Ini bukan lagi soal angka yang bisa dimainkan di mulut. Di ujung ruangan, Fitri meraba brankas. 1 kuncinya tidak terkunci. Di dalamnya, kotak-kotak lebih kecil berisi emas batangan, beberapa amplop tebal berisi mata uang asing, dan dokumen yang disusun rapi dalam map. Ia tidak menyentuhnya. Hanya menyorot ponsel dan merekam. Di atas tangga, Mbah Warno berdiri tanpa turun. Cukup, katanya dari sana. Suaranya bergema lembut. Kita sudah melihat. Matikan rasa yang ingin mengambil. Nyalakan rasa yang ingin mengembalikan. Andi mengangguk, menelan sesuatu yang pahit. Semua kamera tetap menyala. Perintahnya. Kita angkut karung yang bisa diangkat. Kita bawa ke tempat yang semua mata bisa melihat. Di sana, kita atur. Tidak ada yang mengambil sebelum kita tegakkan baris. Kita buktikan apa yang kita ucapkan pagi tadi. Bagaimana kalau ada yang datang, pemilik, aparat, atau orang yang disuruhnya? Tanya Udin. Kita tidak lari, jawab Andi. Kita tidak kabur. Kita keluar melalui pintu depan, tidak sembunyi. Kita katakan ini uang rakyat. Kami membawanya ke ruang terbuka agar tidak lagi menjadi rahasia. Jika mereka mau menghentikan, lakukan di hadapan kamera, di hadapan orang banyak. Pak Joko mengangkat 1 karung bersama Udin. Beratnya menekan bahu, tapi ada sesuatu yang lebih berat di udara, kesadaran bahwa mereka berdiri di persimpangan. Sari merapikan tali tasnya, Fitri mengambil napas panjang dan menatap ke atas tangga, tempat cahaya tipis bocor dari sela panel. Kalau kita berhasil, bisik Fitri pada Sari, mungkin murid-muridku akan mengerti bahwa pecahan yang berbeda bisa disamakan penyebutnya. Sari menatapnya. Senyum kecil muncul tanpa sengaja. Dan mungkin kampusku akan berhenti mengingatkanku membayar biaya setiap detik. Dan mungkin, sela Udin dari belakang, angkotku tidak lagi harus minta tolong Ember untuk menampung kebocoran. Mereka tertawa, cepat dan pendek, agar ketegangan tidak memecah. Lalu satu persatu, mereka menaikkan karung, keluar dari lorong, menutup panel, dan melangkah menuju halaman. Di gerbang, beberapa warga sekitar sudah menoleh, keheranan memanjang menjadi bisik-bisik. Andi mengangkat tangan. Teman-teman, suaranya bulat, tolong bantu kami. Kita akan membawa ini ke tempat terbuka. Tidak untuk dirampas, tidak untuk diperebutkan. Kita ingin seluruh kota melihat, dan kita ingin mengembalikannya dengan tertib. Hari ini, kita buktikan bahwa rakyat tidak butuh menjadi pencuri untuk mendapatkan keadilan. Mata-mata bertemu mata. Ada keraguan, ada antusiasme, ada cemburu kecil yang cepat padam, ada rasa ingin ikut yang mengalahkan takut. Di trotoar, seorang bapak memindahkan kursi plastik agar jalan lebih lapang. Seorang pemuda melepas jaketnya untuk alas karung agar tidak kotor. Seorang ibu memeluk tasnya lebih erat, lalu merenggangkannya dan menawarkan kain untuk mengikat mulut karung. Hal-hal kecil yang menumbuhkan sesuatu yang besar. 1 truk sayur milik Pak Joko telah menunggu di tikungan, ditutupi terpal. Udin memarkir angkotnya di belakang truk, siap untuk menjadi kendaraan pengawal. Sari naik ke bak truk, menyiapkan ponsel dalam mode perekaman panjang. Fitri berdiri di sisi, mengatur barisan sukarlawan dadakan. Mbah Warno duduk di kursi lipat di tepi pagar,
mengusap tongkatnya seperti seorang penjaga waktu. Ketika karung pertama ditempatkan di atas bak truk, kota seperti menahan napas. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Hanya suara terpal yang direntangkan, suara tali yang dikencangkan, suara sepatu menyentuh aspal. Andi berdiri di depan, menatap jalan raya yang mengarah ke pusat kota. "Ke Monas," katanya. "Di sana matahari paling banyak melihat." Truk bergerak pelan, diiringi angkot, sepeda motor, dan langkah-langkah yang menyusul di trotoar. Dari jendela-jendela rumah mewah, tirai-tirai bergerak halus. Dari pos satpam, kepala-kepala menyembul. Dari warung Padang, pemilik melambai. Satu ember dititipkan ke Udin dengan cengiran. Arus kecil di perumahan elit itu bertemu arus lebih besar di jalan raya. Jakarta mulai bertanya-tanya. Di atas bak truk, Sari mengarahkan kamera ke langit yang mulai cerah. Ia berbisik, untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang akan menonton nanti, untuk siapapun yang masih ragu apakah kebaikan bisa menang tanpa pedang. "Hari ini," katanya, "kita pilih jalan paling sulit, mengembalikan sesuatu yang kita bisa genggam. Semoga itu membuat mereka yang menggenggam terlalu lama, akhirnya melepaskan." Di belakang, Embah Warno memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini baru awal. Jeritan rakyat yang selama ini memenuhi lorong-lorong sempit dan antrian panjang puskesmas, hari ini mengambil bentuk lain. Bukan lagi teriakan, melainkan barisan yang teratur, bukan lagi amarah, melainkan keputusan. Dan di tikungan menuju pusat kota, ketika rambu lampu lalu lintas beralih dari merah ke hijau, konvo kecil itu bergerak dengan mantap. Jakarta menoleh. Dunia menunggu. Babak baru mulai ditulis. Bukan di ruang rapat, bukan di balik pagar tinggi, melainkan di jalan, di antara mereka yang selama ini tidak dianggap ada. Siang itu, terik matahari Jakarta seakan ingin menguji kesabaran semua orang. Jalan menuju Senayan padat kembali. Ribuan orang berbondong-bondong datang setelah kabar karung uang di rumah pejabat menyebar melalui WhatsApp, Facebook, dan obrolan warung kopi. Mereka yang kemarin masih ragu kini melangkah dengan dada panas, seakan terhisap oleh arus besar yang tak lagi bisa dibendung. Pagar besi gedung DPR menjulang hitam, baru dicat pekat, masih meninggalkan aroma logam yang menyengat. Tingginya 3 meter, dilapisi kawat berduri di bagian atas, seolah ingin memastikan tak ada satupun rakyat yang bisa mendekat. Dari dalam pagar, deretan aparat keamanan berjajar kaku. Tameng transparan mereka berkilat, helm hitam mengkilap, senapan tergantung di bahu. Wajah mereka datar, dingin, seakan tembok hidup yang tak peduli pada jeritan di seberang. Andi, dengan toa kecil di tangannya, melangkah ke depan. Wajahnya berkeringat, napasnya berat, tapi tatapannya tajam. Ia menatap pagar besi itu seolah sedang menatap wajah pejabat yang bersembunyi di baliknya. "Lihatlah pagar ini," suaranya menggema. "Makin tinggi saja. Mereka pikir kita binatang buas, mereka pikir kita musuh. Padahal kita adalah rakyat yang memilih mereka." Sorak-sorai meledak. Massa mendesak maju, spanduk berkibar lebih kencang tertiup angin. Teriakan, "Turunkan harga sembako," bercampur dengan "Bubarkan DPR busuk," menggema ke segala arah. Gedung kaca yang berdiri di belakang pagar itu tetap membisu. Jendelanya tertutup rapat seakan menutup mata dari ribuan wajah di depannya. Pak Joko berdiri di antara barisan depan. Tubuhnya basah keringat, bajunya menempel di punggung. Ia mengangkat poster sederhana yang ditulis dengan cat semalam, "Uang rakyat bukan untuk ditimbun." Suaranya serak tapi tegas. "Kami sudah bosan. Kami sudah lapar. Kami tahu uang itu ada di rumah kalian. Kenapa kalian diam saja?" Di sampingnya, Sari menatap pagar dengan mata berkilat. Ia ingat papan pengumuman kampus yang setiap bulan menagih biaya kuliah, sementara uang triliunan disimpan dalam karung di ruang bawah tanah. Ia mengangkat ponselnya, menyiarkan langsung ke media sosial. "Teman-teman," ucapnya, suaranya bergetar, "lihatlah, inilah bukti bahwa rakyat dipisahkan oleh pagar, dipisahkan oleh tembok tinggi, sementara jeritan kita tidak pernah mereka dengar." Fitri, guru honorer yang gajinya sering telat, mengepalkan tangan. "Berapa kali kita teriak?
Berapa kali kita mengetuk? Selalu sama. Selalu dipertimbangkan. Tapi anak-anak muridku butuh makan, butuh buku, bukan pertimbangan. Pertimbangan tidak bisa dimakan. Suaranya pecah, membuat orang-orang di sekitarnya ikut berteriak lebih lantang. Kang Udin, sopir angkot, menggebrak pagar dengan tangannya. Dentumannya keras, memantul, menusuk telinga. Kami bosan jadi tikus jalanan yang kalian injak. Kami bosan disebut masa tidak terkendali. Kalian yang tidak terkendali. Kalian yang menimbun triliunan, sementara rakyat antre minyak goreng, antre beras, antre obat. Mbah Warno berdiri sedikit di belakang, tongkatnya menancap di tanah. Ia menatap pagar itu dengan mata tua yang pernah melihat masa-masa lebih sederhana. Dulu, gumamnya lirih, cukup terdengar oleh Bu Lastri di sebelahnya. Wakil rakyat duduk di tikar, makan di warung, hidup seperti rakyat. Sekarang, mereka hidup di menara kaca, menutup mata, menutup telinga. Mereka lupa jalan pulang. Bu Lastri menggendong anaknya yang masih lemah. Wajah kecil itu pucat. Kalau pagar ini bisa bicara, mungkin ia akan bilang, "Aku dibangun dari uang rakyat untuk menghalangi rakyat," katanya dengan suara bergetar. Orang-orang di sekitarnya menatap, sebagian menunduk, sebagian mengangguk. Kata-kata sederhana itu lebih tajam daripada teriakan. Langit yang tadi biru mulai berubah. Awan hitam merayap, angin berhembus lebih dingin. Hujan turun mendadak, deras, membasahi ribuan orang yang tetap berdiri. Spanduk basah menempel di tangan, tulisan cat meleleh, tapi semangat massa tidak padam. Payung-payung terbuka, jas hujan plastik tipis dipakai, tapi banyak yang tetap bertahan tanpa pelindung, membiarkan air turun membasahi tubuh mereka. "Lihatlah!" teriak Andi di bawah hujan. "Air dari langit pun turun bersama kita. Tapi kalian tetap sembunyi di balik kaca. Kalian pikir rakyat bisa kalian bungkam dengan pagar dan hujan? Tidak. Tidak akan pernah." Sorak massa menggema, lebih besar dari suara hujan. Mereka menyanyi yel-yel, berpegangan tangan, berbagi payung, berbagi nasi bungkus yang basah. Solidaritas itu tumbuh, menyalakan api di tengah basah yang tak henti. Jam bergeser, sore menjelang. Setelah berjam-jam berdiri, suara serak, kaki letih, banyak yang mulai mundur perlahan. Namun tidak ada satupun wajah yang menyerah. Mereka pulang satu persatu, meninggalkan pesan di udara. Besok akan datang lagi, lebih banyak, lebih kuat. Di pinggir jalan, Pak Joko menatap poster basah di tangannya. Ia menggulungnya, memasukkan ke dalam tas. "Besok kita kembali lagi," katanya kepada orang-orang yang masih bertahan. Tapi kali ini, dengan cara berbeda. Andi menatap langit yang semakin gelap. Kalau mereka tidak mau turun dari singgasana, kita yang akan naik. Kita datangi tempat mereka. Kita buka apa yang mereka sembunyikan. Hujan menutup sore itu, membasuh jalanan Senayan yang penuh jejak kaki. Pagar besi tetap berdiri, dingin, diam. Tapi di balik dinginnya, sesuatu sudah retak. Bukan pagar, melainkan jarak antara rakyat yang marah dengan gedung yang bisu. Retakan itu yang kelak akan membesar, menghancurkan kebekuan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Malam itu, di rumah-rumah sempit, di warung-warung kopi, di ganggang sempit yang becek, pembicaraan bergulir. "Besok kita kemana? Rumah siapa yang kita datangi? Bagaimana kalau benar ada uang rakyat yang disembunyikan?" Di antara keletihan, ada bara kecil yang terus menyala. Jeritan rakyat tidak lagi hanya gema di depan pagar tinggi, tapi mulai berubah menjadi langkah-langkah yang lebih berani. Langkah-langkah yang akan menuntun mereka ke pintu rumah para pengkhianat janji. Malam itu, Jakarta masih basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilauan samar seperti cermin kusam. Di sebuah warung kopi kecil di daerah Palmerah, asap rokok memenuhi ruang, bercampur dengan bau kopi tubruk dan hujan yang baru saja reda. Di lantai 2 warung sederhana itu, berkumpul orang-orang yang wajahnya tadi siang ikut berdiri di depan pagar tinggi DPR. Andi duduk di kursi paling ujung, wajahnya serius, matanya merah karena letih. Ia menatap peta kusut yang terbentang di meja kayu.
Garis-garis jalan ditandai dengan spidol merah, tanda lingkaran hitam kecil menandai titik yang akan mereka tuju. Sebuah rumah megah di Pondok Indah. Di sekitar meja, ada Pak Joko, Fitri, Sari, Kang Udin, Mbah Warno, dan beberapa orang lain yang dipercaya. Suasana hening, hanya suara hujan menetes di talang. Semua menunggu Andi membuka suara. Teman-teman, Andi akhirnya bicara, suaranya berat. Apa yang kita lakukan besok bukan sekadar protes. Ini lebih besar. Kita akan mendatangi rumah salah satu dari mereka. Kita akan buktikan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Kita akan tunjukkan pada rakyat Indonesia bahwa pagar tinggi tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Pak Joko menghela napas panjang. Kalau sampai benar kita temukan sesuatu, apa kita kuat menahan godaan? Kau tahu, Andi, orang lapar bisa kalap. Andi mengangguk. Itu sebabnya kita duduk di sini malam ini. Untuk mengingatkan diri kita. Kita bukan pencuri. Kita bukan mereka. Kita datang bukan untuk menjarah, tapi untuk membuktikan. Apapun yang kita temukan, kita kembalikan kepada rakyat dengan cara yang terhormat. Fitri mengetukkan jarinya ke meja. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada provokator yang menyusup, kita bentuk lingkaran inti, jawab Andi cepat. Orang-orang yang benar-benar kita percaya. Lingkaran ini yang akan mengendalikan. Yang lain ikut, tapi kita yang pastikan arah tetap jelas. Sari yang sedari tadi diam, mengangkat kepalanya. Aku dan teman-teman bisa urus dokumentasi. Kamera ponsel, rekaman live. Kalau ada yang coba mengubah arah, kita punya bukti. Mbah Warno mengangguk pelan. Wajahnya penuh keriput namun matanya berkilat. Anak-anak muda, dengarkan. Dulu aku sudah lihat banyak aksi, banyak janji. Tapi kali ini berbeda. Bukan lagi sekadar teriak di jalan. Kita masuk ke rumah mereka. Kita buka rahasia mereka. Kalau benar ada yang tersembunyi, maka dunia harus melihat. Tapi ingat, jangan sampai kita jadi seperti mereka. Uang bisa meracuni hati. Kita harus lebih kuat dari godaan itu. Hening sejenak. Kata-kata Mbah Warno menembus dada masing-masing. Kang Udin menepuk meja dengan telapak tangannya. Kalau begitu, besok aku yang urus kendaraan. Angkotku bisa ikut jadi pengawal. Truk sayur Joko juga bisa dipakai kalau butuh angkut sesuatu. Pak Joko menoleh cepat. Angkut sesuatu? Kau maksud karung-karung itu? Kalau memang ada, sahut Udin dengan nada rendah. Tapi bukan untuk dibagi liar. Kita bawa ke tempat terbuka. Kita biarkan rakyat menyaksikan. Kita bagikan secukupnya, sebagai simbol. Itu pesan yang lebih kuat daripada sekadar sorakan di depan pagar. Fitri menghela napas. Aku bisa atur barisan. Aku tahu siapa saja yang bisa dipercaya menjaga ketertiban. Kita tidak mau ada yang kalap, berebut, atau menodai niat kita. Andi menambahkan, besok kita tidak bergerak besar. Kita pecah jadi kelompok kecil. Datang dari arah berbeda. Kita bertemu di depan rumah itu jam 9 pagi. Kita masuk bukan dengan teriak, tapi dengan diam. Sunyi lebih menakutkan bagi mereka. Sari menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau aparat datang, biarkan mereka datang, jawab Andi. Kalau mereka mau hadang, lakukan di depan kamera. Biar rakyat tahu siapa yang melindungi siapa. Bu Lastri yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya pelan, penuh luka. Anak saya sakit. Saya bisa saja ingin ambil lebih. Kalau benar ada uang itu. Tapi kalau kita lakukan itu, apa bedanya kita dengan mereka? Saya ikut, bukan untuk kaya mendadak. Saya ikut supaya anak saya tahu, ibunya pernah berdiri di barisan yang memilih kehormatan daripada keserakahan. Semua terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang memotong sunyi, mengiris hati mereka satu persatu. Mbah Warno mengetuk tongkatnya pelan. Bagus. Kita sudah sepakat. Besok, kita tidak datang sebagai pencuri. Kita datang sebagai saksi. Kita datang sebagai rakyat yang ingin melihat apa yang disembunyikan. Dan kita akan mengembalikan apa yang kita temukan,
agar dunia tahu siapa yang sebenarnya mengambil. Malam makin larut. Satu persatu mereka pulang ke rumah masing-masing, melewati jalan becek dan lampu jalan yang temaram. Di dada mereka ada rasa cemas, ada ketakutan, tapi juga ada bara api yang mulai membesar. Pak Joko berjalan pelan menuju rumah petaknya. Ia menatap gerobak sayurnya yang tertutup terpal. Esok, mungkin gerobak itu tidak hanya membawa sayur, tapi juga menjadi saksi perjalanan bersejarah. Sari berjalan dengan tas ranselnya yang berat. Ia memeluk ponselnya, seakan itu satu-satunya senjata yang ia punya. Ia berjanji, apapun yang terjadi besok, ia akan merekam semuanya. Fitri pulang dengan langkah mantap. Di benaknya, wajah murid-muridnya berkelebat. Ia ingin mereka tahu bahwa guru mereka tidak hanya mengajar pecahan di papan tulis, tapi juga menunjukkan arti keadilan di dunia nyata. Udin menyalakan angkotnya sebentar, mendengar suara mesin batuk-batuk. Bertahanlah besok, gumamnya, kau akan jadi saksi sejarah. Dan di rumahnya, Mbah Warno duduk di kursi kayu, menatap tongkat yang tergeletak di pangkuan. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan kami kuat menahan godaan, jadikan kami tetap jujur dalam badai yang akan datang." Malam itu, Jakarta tidur dengan gelisah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi di ganggang sempit, di warung kopi kecil, di rumah-rumah petak yang pengap, percakapan terus bergulir. Percakapan tentang rencana rahasia, tentang keberanian yang akan diuji, tentang rakyat kecil yang siap menantang tembok tinggi kekuasaan dengan tangan kosong. Dan di langit mendung yang perlahan cerah, Fajar menunggu untuk menyaksikan babak baru dari jeritan rakyat yang tak lagi mau hanya menjadi gema. Pagi itu, Jakarta kembali ramai. Jalanan penuh klakson, suara motor meraung, teriakan pedagang di pasar tumpah ruah. Tapi di balik kesibukan kota, sebuah arus lain bergerak pelan, tenang, nyaris tak terlihat. Bukan arus kendaraan, melainkan langkah kaki yang dipenuhi tekad. Di Pondok Indah, kawasan elit yang terkenal dengan rumah-rumah megah bak istana kecil, suasana berbeda. Jalanan lebar yang biasa sepi kini ramai oleh orang-orang berpakaian sederhana, datang berkelompok kecil dari berbagai arah. Mereka tidak membawa spanduk, tidak mengibarkan poster. Mereka hanya datang dengan wajah letih, dengan ponsel di tangan, dengan mata yang menyimpan amarah sekaligus keberanian. Pak Joko tiba lebih dulu, mendorong gerobak sayurnya yang kali ini kosong. Terpal biru menutupi isinya. Hanya ada beberapa ikatan daun singkong dan seikat cabai merah di pojok gerobak. Biar tidak mencurigakan, gumamnya, menepuk terpal. Ia berhenti di ujung jalan, menatap rumah besar dengan pagar putih menjulang. Rumah itu luas, halamannya rapi, taman hijau dengan pohon-pohon hias yang dipangkas sempurna. Tak lama, Kang Udin datang dengan angkot tuanya. Ia memarkir di seberang jalan, pura-pura menunggu penumpang. Dari kaca spion ia mengamati situasi. Mesin angkot masih menyala, batuk-batuk kecilnya terdengar, siap digunakan kapan saja. Sari dan dua temannya tiba sambil menenteng ransel. Mereka menyalakan ponsel, baterai penuh, kamera siap. Sari menggigit bibirnya, jantungnya berdebar. "Itu rumahnya," katanya lirih. "Nomor 15, pagar putih, garasi 2 mobil." Ia mengingat alamat yang semalam ditunjukkan seseorang lewat pesan singkat. Fitri datang dengan payung lipat di tangan, meski langit cerah. Ia melangkah pasti, wajahnya tegang. "Barisan sudah siap," katanya pelan pada Andi yang berdiri tak jauh dari sana. Mereka paham aturan, tidak boleh rusuh, tidak boleh ambil barang. Semua tunggu komando. Andi mengangguk. Wajahnya serius, matanya menatap pagar rumah itu lekat-lekat. "Hari ini kita buktikan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehormatan." Di kejauhan, Mbah Warno datang dengan langkah pelan, tongkat kayu menuntun jalannya. Usianya sudah renta, tapi matanya menyala dengan semangat yang sulit padam. Ia menatap rumah itu lama, bibirnya bergerak seolah berdoa. "Beginilah rupa tembok keserakahan," gumamnya lirih. Rumah itu berdiri bak istana kecil. Ket putihnya masih baru, pilar-pilar tinggi menjulang di teras depan.
Dua mobil mewah terparkir di garasi. Sebuah BMW hitam dan SUV putih mengkilap. Dari celah pagar terlihat kolam renang biru, berkilau diterpa matahari. Sebuah kursi malas berdiri di tepi kolam. Sunyi, kosong. Kontras itu menusuk hati. Pak Joko teringat rumah kontrakannya di gang sempit. Dindingnya lembab, atapnya bocor setiap hujan. Ia membandingkan ruang tamu rumah ini yang mungkin lebih luas daripada seluruh rumah kontrakan tetangganya. Satu keluarga tinggal di rumah sebesar lapangan bola, sementara kami bertujuh berdesakan di kamar 3x4, gumamnya getir. Bu Lastri berdiri dengan anaknya yang tampak pucat. Ia menatap halaman rumah itu dengan mata berkaca. Obat anak saya harganya ratusan ribu. Mereka beli mobil harga miliaran. Katanya mereka wakil rakyat. Rakyat yang mana yang mereka wakili? Suasana tegang. Orang-orang berdiri di depan pagar, menunggu. Ada yang menekan bel berkali-kali, tidak ada jawaban. Ada yang mengetuk gerbang besi, suaranya menggema. Pak Bambang, keluarlah. Kita mau bicara, teriak Pak Joko. Seng. Sari menempelkan wajahnya ke celah pagar. Mobilnya ada, tapi orangnya tidak kelihatan, katanya. Mungkin kabur. Waktu berjalan. Setengah jam. 1 jam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah itu. Orang-orang mulai resah. Bisik-bisik terdengar, sebagian mulai mengetuk pagar lebih keras. Sebagian melirik ke atas pagar seakan ingin memanjat. Apa kita tunggu di sini sampai kapan? Seru salah satu pemuda. Mereka tidak akan keluar. Mereka sembunyi. Andi mengangkat tangan, menenangkan. Tenang. Kita tidak akan rusuh. Kita datang dengan niat baik. Ia menatap wajah-wajah yang mulai gelisah. Kalau pagar ini menutup kita, mungkin sudah waktunya kita buka dengan cara lain. Beberapa pemuda tangguh memanjat pagar. Dalam hitungan menit, gerbang terbuka dari dalam. Masa masuk pelan, hati-hati, menapaki halaman luas yang hijau. Mereka berdiri di depan pintu rumah, mengetuk dengan keras. Assalamualaikum. Ada orang? Teriak Andi. Seng. Pintu ternyata tidak terkunci. Dengan perlahan, mereka mendorong pintu itu, dan ruangan megah menyambut mereka. Lantai marmer putih berkilau, lampu kristal menggantung indah, furnitur mewah tersusun rapi. Lukisan mahal menghiasi dinding, aroma parfum ruangan menyeruak. Sari ternganga. Kulkasnya lebih besar dari kamar kosku, bisiknya. Pak Joko membuka lemari pakaian di ruang dalam. Puluhan jas mahal tersusun rapi, warnanya berkilau. Satu jas ini cukup buat makan keluargaku sebulan. Gumamnya pahit. Mbah Warno duduk di sofa empuk, menggeleng perlahan. Dulu anggota DPR sederhana. Sekarang mereka hidup seperti raja. Mereka menelusuri rumah itu ruang demi ruang. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas jurang yang memisahkan rakyat kecil dengan pejabat kaya. Dan di satu sudut, di balik dapur yang wangi, Kang Udin menghentikan langkahnya. Ia mengetuk dinding dengan jarinya, mendengar bunyi kosong. Ini aneh. Seperti ada ruang di balik dinding ini. Mereka mencari, menyusuri, hingga akhirnya menemukan tuas kecil di balik sebuah lukisan. Klik. Dinding bergeser pelan, membuka jalan menuju sebuah tangga gelap yang menurun. Suasana hening. Semua menahan napas. Andi menyalakan senter ponsel, menatap ke bawah. Ada ruangan. Ayo, kita lihat. Mereka menuruni tangga perlahan, satu persatu, jantung berdegup kencang. Di bawah sana, sebuah ruangan luas menyerupai garasi. Karung-karung goni bertumpuk, brankas besar berdiri di sisi. Andi mendekat, membuka salah satu karung. Tangannya gemetar. Dan seketika itu, semua terdiam. Lembaran uang pecahan 100.000, terikat rapi, memenuhi isi karung. Puluhan, ratusan, ribuan ikatan. Mata mereka terbelalak. Ya Allah, bisik Pak Joko, suaranya parau. Sari menyorot dengan kamera ponselnya. Suaranya bergetar. Kalau satu karung 2 miliar, di sini ada belasan, puluhan karung,
Ini triliunan. Fitri membuka salah satu brankas yang tidak terkunci. Emas batangan berkilauan, dolar Amerika tersusun rapi, dokumen-dokumen menumpuk. Andi memejamkan mata, menarik napas panjang. Inilah wajah sesungguhnya dari keserakahan. Inilah yang mereka sembunyikan, sementara rakyat kelaparan di luar pagar. Mbah Warno menatap tumpukan uang itu dengan mata basah. Ini bukan rezeki. Ini kutukan. Tapi hari ini, kita akan balikan kutukan ini jadi tanda bahwa rakyat masih punya kehormatan. Dan di ruangan gelap itu, di bawah rumah megah yang sunyi, rakyat kecil berdiri terpaku. Mereka tahu hidup mereka akan berubah setelah ini. Tidak karena uang yang bisa mereka genggam, tapi karena keputusan besar yang akan mereka ambil. Suasana di ruang bawah tanah itu begitu pekat hingga napas terdengar seperti gema. Lampu ponsel berkelip, menyorot dinding semen yang dingin, karung-karung goni yang ditumpuk setinggi dada, dan brankas-brankas besar yang berdiri seperti raksasa logam. Bau apek bercampur dengan aroma uang kertas yang khas, menusuk hidung, membuat dada sesak. Pak Joko meraba salah satu karung dengan tangan gemetar. Ujung jarinya menemukan ikatan plastik yang keras. Ia menarik pelan, membuka mulut karung. Seketika cahaya ponsel menyinari isi di dalamnya. Ikatan-ikatan uang pecahan 100.000, tersusun rapi seperti bata merah di dinding rumah. Warnanya merah menyala, berlapis-lapis, seakan menertawakan mereka yang selama ini tak mampu membeli beras. Ya Allah! Suara Pak Joko pecah, lirih, seakan keluar dari tenggorokan yang tercekat. Ia cepat-cepat menutup mulutnya. Lalu menunduk dalam, dadanya naik turun. Sari menelan ludah, kameranya bergetar. Kalau satu karung isinya 2 miliar, ada belasan, bahkan puluhan karung di sini, ini bukan lagi miliaran. Ini triliunan. Suaranya pelan tapi penuh getaran. Fitri melangkah ke salah satu brankas. Tangannya menyentuh gagang besi yang dingin. Aneh, salah satunya tidak terkunci. Dengan hati-hati ia menarik pintu brankas itu. Lampu ponsel memantul pada kilauan emas batangan yang tertata rapi, tumpukan dolar Amerika berikat tebal, dan map-map tebal berisi dokumen. Lihat ini, bisik Fitri, suaranya tercekat. Emas, dolar, dokumen, semua ada di sini. Semua disembunyikan. Kang Udin mendekat, menepuk karung lain. Astaga, ini berapa ton beratnya? Kalau semua ini dibelanjakan untuk rakyat, jalan rusak bisa diperbaiki, sekolah bisa dibangun, obat bisa diberikan gratis. Bu Lastri memeluk anaknya lebih erat. Air matanya menetes. Anak saya demam sudah berminggu-minggu. Saya tidak mampu beli obat. Dan lihat, obat anak-anak di seluruh negeri bisa terbeli dengan satu karung ini saja. Suasana membisu. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Seolah tumpukan uang dan emas itu memiliki telinga, bisa mendengar dan membalas siapapun yang berniat salah. Andi berdiri di tengah ruangan, tangannya mengepal, wajahnya menegang. Kawan-kawan, ucapnya akhirnya, suaranya berat tapi tegas. Hari ini kita sudah melihat wajah asli dari keserakahan. Mereka bilang tidak ada dana subsidi. Mereka bilang anggaran habis. Mereka bilang rakyat harus sabar. Tapi lihatlah. Ini semua dari keringat kita, dari pajak kita, dari hidup kita yang semakin sulit. Sorot mata semua orang tertuju padanya. Tapi, lanjut Andi, kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Uang ini memang milik rakyat, tapi jangan sampai kita mengambilnya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita lakukan itu, apa bedanya kita dengan mereka? Kita harus buktikan, kita lebih terhormat. Pak Joko mengangkat wajahnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja? Lapor ke polisi? Kita tahu sendiri siapa yang mereka lindungi. Tidak, jawab Andi mantap. Kita keluarkan semua ini. Kita bawa ke tempat terbuka. Kita biarkan semua orang melihat. Dan di sana, kita kembalikan pada rakyat dengan cara yang adil. Tidak untuk menimbun, tidak untuk berebut, tapi sebagai pesan, rakyat tidak bisa dibohongi selamanya. Suara-suara kecil mulai terdengar. Ada yang setuju,
Ada yang ragu. Apa kita tidak takut ditangkap? Tanya seorang pemuda yang ikut. Ini bisa dianggap pencurian. Biarkan mereka tangkap, kata Sari cepat. Tapi lakukan di depan kamera. Dunia akan melihat siapa yang sebenarnya pencuri. Kita yang mengembalikan, atau mereka yang menyembunyikan. Fitri menatap tumpukan uang, matanya berkaca. Aku mengajar anak-anak soal kejujuran, soal keadilan. Kalau hari ini aku mengambil lebih dari hakku, bagaimana aku bisa menatap wajah muridku lagi? Mbah Warno yang sejak tadi berdiri di ujung tangga, akhirnya bicara. Suaranya pelan, namun jelas terdengar. Anak-anak, aku sudah hidup panjang. Aku tahu godaan itu berat. Aku tahu lapar bisa mengalahkan logika. Tapi ingatlah, uang ini bukan sekadar kertas. Ini adalah darah dan air mata rakyat. Jangan kita kotori dengan tangan kita sendiri. Kita harus bawa ke tempat terang, agar seluruh negeri tahu siapa yang sebenarnya gelap. Hening. Kata-kata itu meresap dalam dada mereka satu persatu. Akhirnya, Andi memberi aba-aba. Baik, kita angkut karung-karung ini. Hati-hati, jangan ada yang ambil diam-diam. Semua dalam kamera, semua disaksikan. Kita bawa ke Monas. Di sana, matahari akan menyaksikan, rakyat akan melihat. Pak Joko dan Kang Udin mengangkat karung pertama. Beratnya menekan bahu, tapi lebih berat lagi beban di hati mereka. Mereka melangkah ke tangga, peluh bercucuran, napas tersengal. Karung demi karung dinaikkan, ditaruh di halaman belakang, ditutupi terpal agar tidak mencolok. Sari merekam setiap langkah, setiap keringat yang jatuh, setiap wajah yang menahan godaan. Ia tahu, video ini akan menjadi saksi sejarah. Fitri membagikan air mineral kepada mereka yang mengangkat. Jangan berhenti. Kita lakukan ini sampai selesai. Bu Lastri duduk di teras, menenangkan anaknya. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini bercampur dengan rasa bangga. Mbah Warno duduk di kursi kayu, tongkatnya di pangkuan. Ia menatap karung-karung yang mulai menumpuk di halaman. Inilah ujian terbesar kita, katanya pelan. Bukan soal berani melawan, tapi berani jujur saat kita bisa mengambil. Dalam waktu 1 jam, belasan karung sudah diangkut keluar. Beberapa warga sekitar yang penasaran mulai berdatangan, berbisik-bisik melihat karung ditutup terpal. Apa itu, Pak? Tanya seorang ibu pulang dari pasar. Uang korupsi, jawab Sari tegas. Triliunan rupiah yang disembunyikan wakil rakyat. Hari ini, kita akan mengembalikannya pada pemilik sebenarnya, rakyat. Berita itu menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp, dari status Facebook. Dalam hitungan menit, ratusan orang mulai berdatangan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Rakyat kecil, dengan tangan kosong, mengeluarkan karung-karung berisi uang dari rumah mewah seorang pejabat. Suasana tegang berubah menjadi riuh. Ada yang bersorak, ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak marah. Tapi Andi berdiri di atas pagar, mengangkat tangannya. Tenang. Semua akan melihat ini besok di Monas. Hari ini kita buktikan, rakyat masih punya kehormatan. Masa terdiam, lalu bersorak bersama. Truk sayur Pak Joko mundur ke halaman, siap menampung karung-karung. Angkot Kang Udin parkir di belakang, jadi pengawal. Pemuda-pemuda membantu mengangkat karung, menutup dengan terpal. Sari merekam, Fitri mengatur barisan, Andi memberi aba-aba. Dan di tengah keramaian itu, Mbah Warno berbisik lirih sambil menatap langit senja yang mulai memerah. Hari ini, rakyat mengembalikan martabatnya. Suasana halaman rumah mewah itu berubah menjadi lautan manusia. Semakin lama, semakin banyak warga berdatangan setelah kabar menyebar, ada uang triliunan ditemukan di rumah anggota DPR. Jalan kecil yang tadi sepi kini penuh, orang-orang berdesakan di pagar, sebagian melongok ingin melihat isi karung yang ditutupi terpal di atas bak truk Pak Joko. Sari terus merekam dengan ponselnya. Keringat membasahi wajahnya, tapi tangannya tidak berhenti menyorot wajah-wajah rakyat. Ada yang marah, ada yang penasaran, ada yang matanya berbinar penuh keinginan. Ia tahu,
Momen ini rawan. Sedikit saja salah langkah, semua bisa lepas kendali. Andi berdiri di atas bak truk, berusaha menenangkan massa. Saudara-saudara, tolong tenang. Kita semua sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Uang ini triliunan, hasil korupsi, hasil keserakahan. Tapi dengarkan aku baik-baik. Uang ini bukan untuk dijarah, bukan untuk kita rebutan di sini. Kita bawa ke Monas, kita kembalikan dengan cara terhormat. Namun teriakan lain segera muncul dari kerumunan. Seorang pemuda dengan kaos basah melangkah ke depan, suaranya keras. Kenapa harus dibawa ke Monas? Kenapa tidak dibagi saja sekarang? Ini uang rakyat, kan? Kita juga rakyat. Kita berhak dapat sekarang juga. Sorak-sorai terdengar dari beberapa sudut. Iya, bagi sekarang. Jangan ditunda. Suasana mulai panas. Pak Joko turun dari gerobaknya, wajahnya tegang. Saudara, aku juga lapar. Aku juga ingin anakku makan kenyang. Tapi kalau kita rebutan sekarang, apa bedanya kita dengan mereka? Kita bukan pencuri. Pemuda itu tidak mundur. Lapar tidak bisa menunggu. Jangan sok suci. Pak, kau kira mereka akan izinkan kita bawa semua ini ke Monas? Bisa saja di jalan dirampas lagi, diambil lagi oleh aparat. Lebih baik kita bagi sekarang, sebelum uang ini hilang lagi. Kerumunan gaduh. Ada yang setuju, ada yang berteriak menolak. Suara campur aduk seperti gelombang ombak yang siap menghantam. Fitri maju ke depan, suaranya bergetar tapi tajam. Saudara-saudara, aku guru honorer. Aku tahu rasanya menunggu gaji yang tak kunjung datang. Rasanya lapar, rasanya kecewa. Tapi kalau hari ini kita kalap, murid-muridku akan melihat bahwa gurunya berkhianat pada kejujuran. Apa kalian mau anak-anak negeri ini belajar dari contoh buruk itu? Sejenak massa terdiam. Lalu terdengar suara lain. Seorang bapak tua, wajahnya keras terbakar matahari. Guru, kami hormat pada kata-katamu. Tapi lihat anakku. Sudah berbulan-bulan dia batuk. Aku tidak punya uang untuk bawa ke dokter. Bagaimana aku bisa dia melihat uang ini di depan mata? Bu Lastri yang berdiri di pinggir, memeluk anaknya yang sakit, maju dengan air mata mengalir. Suaranya parau. Aku tahu perasaanmu, Pak. Aku juga ingin ambil segenggam saja untuk beli obat. Tapi aku tidak mau anakku tumbuh dengan melihat ibunya mengambil yang bukan haknya. Kalau kita ambil semua ini dengan cara kotor, anak-anak kita akan belajar bahwa mencuri itu wajar. Padahal kita sedang melawan pencuri itu sendiri. Tangisan lirih terdengar. Beberapa orang mulai menunduk, merasa kata-kata itu menghantam dada mereka. Namun keributan belum berhenti. Seorang pemuda lain naik ke pagar, berteriak lantang. Jangan percaya kata-kata manis. Mereka hanya ingin jadi pahlawan. Sementara kita di sini tetap miskin. Kalau benar uang ini milik rakyat, biarkan rakyat ambil sekarang juga. Massa berdesak, sebagian mulai mendekat ke truk. Suasana semakin panas, orang-orang mulai menjerit, sebagian mendorong. Karung di atas truk bergeser sedikit, menampakkan tepi ikatan uang merah. Sorak membahana. Uangnya benar ada. Ayo ambil. Sari panik, memutar kameranya, merekam wajah-wajah yang berebut. Ia berteriak, jangan! Ingat janji kita. Ini bukan tentang uang, ini tentang kehormatan. Tapi suaranya tenggelam di lautan teriakan. Andi melompat turun. Wajahnya merah, suaranya meledak. Diam semua. Teriakan itu menggema, menggetarkan. Kalau kalian ambil sekarang, kalau kalian rebutan di sini, dunia akan bilang, rakyat sama saja dengan koruptor. Apa itu yang kalian mau? Massa terhenti sesaat. Napas berat, mata liar, tangan-tangan masih terulur. Ketegangan menebal, nyaris tak tertahan. Dan di tengah suasana itu, Mbah Warno melangkah ke depan, tongkatnya menjejak keras ke tanah. Suaranya pelan tapi jelas, menembus keributan. Anak-anakku, aku sudah tua. Aku tahu lapar. Aku tahu sulitnya hidup. Tapi hari ini,
kita bukan sekadar orang lapar. Hari ini kita adalah saksi sejarah. Kalau kita rebutan sekarang, sejarah akan mencatat kita sama dengan pencuri yang kita lawan. Tapi kalau kita tahan diri, sejarah akan mencatat, rakyat miskin lebih terhormat daripada pejabat yang menimbun. Seng. Suara itu menyejukkan, menusuk hati. Orang-orang menunduk. Pemuda yang tadi berteriak di pagar terdiam, wajahnya merah, lalu turun perlahan. Sorak-sorai mereda, berganti dengan isakan kecil dan helaan napas panjang. Andi kembali naik ke bak truk. Suaranya mantap. Besok kita ke Monas. Besok kita kembalikan semua ini di depan matahari, di hadapan seluruh rakyat. Tidak ada yang ambil diam-diam, semua harus adil. Inilah saatnya rakyat membuktikan. Kita miskin harta, tapi kaya kehormatan. Massa serentak bersorak. Kali ini bukan karena lapar atau kalap, tapi karena rasa bangga. Mereka saling berpelukan, saling menguatkan. Sari menutup kameranya dengan tangan gemetar. Matanya basah. Ia tahu, momen ini akan jadi sejarah. Rakyat hampir kalah oleh lapar, tapi kehormatan menang. Dan di halaman rumah mewah itu, di bawah langit yang mulai gelap, suara rakyat menggema, keadilan, keadilan, keadilan. Pagi berikutnya, Jakarta kembali dipenuhi riuh yang berbeda. Bukan suara klakson atau teriakan pedagang, melainkan kabar yang menyebar lebih cepat dari angin. Rakyat membawa karung-karung uang hasil korupsi ke Monas. Dari gang sempit, pasar tradisional, terminal bus, hingga kantor kecil di sudut kota, berita itu menyalakan semangat yang lama padam. Di jalan besar menuju Monas, truk sayur milik Pak Joko melaju pelan. Baknya ditutupi terpal biru, di bawahnya belasan karung berisi uang yang semalam mereka temukan. Angkot tua Kang Udin berjalan di belakang, penuh dengan pemuda yang siap berjaga. Di kiri kanan, ratusan orang berjalan kaki, sebagian membawa bendera kecil, sebagian mengangkat tangan kosong sebagai tanda damai. Sari berdiri di atas bak truk, memegang ponsel yang terus merekam. Suaranya serak tapi penuh semangat. Saudara-saudara, hari ini kita bukan sekadar berjalan. Hari ini kita mengembalikan kehormatan rakyat. Suaranya menggema, disambut sorak-sorai yang panjang. Di trotoar, warga ikut bergabung. Ada yang baru pulang dari pasar, ada yang sedang berangkat kerja, ada yang hanya ingin menyaksikan. Mereka menempelkan poster darurat yang ditulis dengan spidol di kertas kardus, kembalikan uang rakyat. Kami tidak lapar harta, kami lapar keadilan. Pak Joko duduk di depan truk, tangannya menggenggam erat setir. Matanya berkaca, mengingat anak-anaknya di rumah. Hari ini, semoga mereka mengerti kenapa bapaknya berdiri di jalan, bisiknya pelan. Fitri berjalan di sisi kanan, suaranya lantang memimpin barisan. Ingat, jangan rusuh, jangan ambil diam-diam. Kita buktikan kita lebih mulia dari pencuri yang kita lawan. Teriakan, setuju. Menggema dari ratusan mulut, membanjiri jalanan. Ketika rombongan memasuki kawasan Monas, ribuan orang sudah menunggu. Lapangan luas itu berubah menjadi lautan manusia. Ada mahasiswa dengan jaket alma mater, buruh dengan helm proyek, ibu-ibu membawa anak, kakek nenek yang berjalan dengan tongkat. Semua berkumpul, mata mereka tertuju pada truk yang perlahan berhenti di tengah lapangan. Andi naik ke atas truk, berdiri tegak dengan wajah penuh api. Ia menoleh ke arah ribuan orang, lalu berteriak dengan pengeras suara seadanya. Saudara-saudara, inilah bukti bahwa rakyat tidak bisa dibohongi selamanya. Uang ini, ia menepuk terpal, bukan milik mereka yang bersembunyi di rumah megah. Ini milik kita semua. Tapi hari ini, kita tidak akan merampas. Hari ini, kita kembalikan kepada rakyat secara adil, sebagai simbol bahwa kita lebih bermartabat daripada mereka. Sorak-sorai membahana, seperti guntur menggetarkan langit. Pak Joko, Kang Udin, dan beberapa pemuda membuka terpal. Karung-karung goni diturunkan satu persatu, diletakkan di depan massa. Kamera ponsel, kamera wartawan, bahkan drone sederhana yang dibawa mahasiswa merekam setiap detik. Semua orang menahan napas saat mulut karung dibuka.
Ikatan-ikatan uang 100 ribuan tampak jelas, menumpuk seperti bata merah. Ya Allah! Terdengar teriakan lirih dari kerumunan. Seorang ibu menutup mulutnya, seorang bapak berlutut, seorang pemuda menangis. Andi mengangkat tangan. Tenang, kita akan bagi secukupnya. Tidak ada yang serakah, tidak ada yang rebutan. Semua orang akan kebagian, tapi ambillah hanya yang kalian butuhkan hari ini. Sisanya kita gunakan untuk pesan ke seluruh negeri. Rakyat tidak butuh menimbun, rakyat butuh keadilan. Fitri naik ke bak truk. Suaranya lantang. Siapkan barisan. Antri. Kita buktikan kita bisa tertib tanpa harus dijaga aparat. Dan sesuatu yang menakjubkan terjadi, ribuan orang berbaris rapi. Ada yang menggendong anak, ada yang menuntun orang tua, ada yang membawa kantong plastik seadanya. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada teriakan liar. Mereka menunggu dengan sabar, meski hati mereka berdegup kencang. Pak Joko berdiri di karung pertama, mengambil beberapa ikatan uang, lalu menyerahkannya kepada seorang ibu tua dengan tangan gemetar. Ambil secukupnya, Bu, katanya. Ibu itu menangis, memeluk uang itu, lalu menjawab, cukup untuk beli obat cucuku. Terima kasih, Pak. Sari merekam momen itu, matanya basah. Ia tahu, gambar ini akan menembus layar ponsel jutaan orang di seluruh negeri. Di sisi lain, Fitri membagi untuk beberapa pemuda yang antre. Jangan ambil banyak, pesannya. Seorang pemuda menerima seikat uang, lalu berkata lantang, aku hanya ambil ini untuk bayar kontrakan. Sisanya biar untuk orang lain. Sorak-sorai kembali menggema, membuat suasana berubah penuh haru. Namun kerumunan terlalu besar, sulit dikendalikan sepenuhnya. Di tengah antrian, seorang pemuda tiba-tiba naik ke bak pick-up, mengambil seikat uang, lalu melemparkannya ke udara. Hujan uang untuk rakyat, teriaknya. Sekejap, uang kertas beterbangan seperti konfeti, melayang-layang diterpa angin. Anak-anak berlari mengejar, ibu-ibu berteriak, bapak-bapak melompat-lompat. Suasana ricuh tapi penuh tawa. Orang-orang memungut lembaran merah itu dengan wajah berseri, seolah sedang berada di festival. Andi mencoba menenangkan. Tenang, jangan berlebihan. Ada cukup untuk semua. Tapi sorakan semakin kencang, ribuan orang menari dalam hujan uang. Di tengah kekacauan yang gembira itu, Mbah Warno berdiri dengan tongkatnya, matanya berkaca-kaca. Ia menerima selembar uang yang jatuh ke tangannya dari langit. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, cukup secukupnya, sisakan untuk yang lain. Ia menyerahkan uang itu ke seorang bocah kecil yang berdiri di sampingnya. Bocah itu tersenyum malu, lalu berlari kembali ke ibunya. Sorak-sorai menggema. Media sosial meledak dengan video-video rakyat yang menerima uang di Monas. Tagar uang rakyat kembali menjadi trending. Foto-foto ibu memeluk anaknya dengan uang di tangan, pedagang kecil membeli stok baru, anak sekolah tersenyum memegang buku baru, menyebar ke seluruh negeri. Hari itu, Jakarta tidak hanya diguyur hujan uang, tapi juga hujan harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat kecil merasa mereka punya kendali, meski hanya sesaat. Dan di tengah lapangan luas itu, di bawah bayangan Monas yang menjulang, suara ribuan orang bergema serentak, rakyat tidak bisa dibungkam. Rakyat tidak bisa dibohongi. Sehari setelah aksi heroik di Monas itu, Jakarta bukan lagi sekadar ibu kota yang penuh macet dan hiruk-pikuk. Ia berubah menjadi pusat cerita dunia. Video rakyat berbaris tertib menerima uang kembalian korupsi beredar di seluruh media sosial. Dari WhatsApp grup keluarga, status Facebook bapak-bapak, hingga Instagram story anak muda, semua membicarakan satu hal, rakyat menemukan triliunan uang di rumah DPR dan mengembalikannya dengan cara terhormat. Tagar uang rakyat kembali dan martabat rakyat trending menduduki posisi teratas di Twitter. Bahkan media internasional mulai meliput, menulis headline, Indonesian protesters return billions of corruption money to people. Di kampung-kampung kecil, video hujan uang di Monas diputar ulang berkali-kali. Anak-anak tertawa melihat bapak-bapak melompat mengejar lembaran uang, ibu-ibu menangis haru ketika memegang uang untuk membeli beras dan obat.
Warung kopi penuh dengan diskusi. Seorang bapak tua berkata, "Selama hidup saya, baru kali ini saya lihat rakyat kecil bisa mengalahkan pejabat dengan cara terhormat." Namun gelombang itu tidak berhenti di Jakarta. Efek domino menyebar ke seluruh negeri. Di Surabaya, sekelompok buruh mendatangi rumah seorang anggota DPR daerah. Mereka menemukan garasi penuh mobil mewah dan gudang kecil berisi tumpukan barang elektronik baru. "Dari mana uang ini?" tanya mereka lantang. Video itu langsung viral, memperkuat narasi besar, pejabat menimbun, rakyat menemukan. Di Medan, mahasiswa menggerebek villa milik seorang pejabat senior. Hasilnya sama, lemari besi penuh uang asing dan emas batangan. Mereka tidak menjarah. Mereka menutup villa itu dengan spanduk besar bertuliskan, "Disita oleh rakyat, dikembalikan untuk rakyat." Foto itu menyebar luas, membuat masyarakat semakin percaya diri. Di Bandung, aksi lebih simbolis terjadi. Rakyat mendatangi rumah seorang pejabat, menemukan tumpukan sembako yang seharusnya dibagikan ke warga. Mereka tidak mengambil semua, melainkan menggelar pasar rakyat gratis di depan rumah itu. Anak-anak mendapat susu, ibu-ibu membawa minyak goreng, bapak-bapak membawa beras. Semua berlangsung dengan tertib, direkam oleh kamera ponsel, menjadi bukti bahwa rakyat bisa mengatur diri lebih baik daripada pejabatnya sendiri. Sementara itu, di gedung DPR, kepanikan melanda. Rapat darurat digelar. Wajah-wajah anggota dewan tegang, sebagian mencoba memberikan klarifikasi ke media. "Itu bukan uang korupsi, tapi warisan keluarga," ujar salah satu anggota. "Itu hasil investasi sah," bela yang lain. "Rakyat salah paham," tambah yang lain lagi. Namun klarifikasi itu terdengar semakin lemah di telinga rakyat. Bagaimana mungkin warisan keluarga mencapai triliunan rupiah dalam waktu singkat? Bagaimana mungkin investasi sah disembunyikan di ruang bawah tanah? Pak Joko membaca koran pagi di warung kopi kecil. Judul utamanya besar-besar, "Rakyat kembalikan uang triliunan, DPR panik." Ia menggeleng, menyesap kopi pahit. Mereka bilang kita masa tidak terkendali. Padahal selama ini mereka yang tidak terkendali mengambil uang rakyat. Andi duduk di sebelahnya, menatap headline itu dengan senyum pahit. Yang lucu, sekarang mereka sibuk klarifikasi. Padahal rakyat sudah tahu kebenaran. Klarifikasi hanya membuat mereka semakin terlihat bersalah. Di meja sebelah, Mbah Warno ikut nimbrung. Wajahnya tampak lebih segar setelah kemarin bisa membeli obat dengan uang secukupnya. Ia berkata pelan, "Anak muda, kalian tahu tidak gaji anggota DPR sebulan bisa lebih dari 200 juta dengan tunjangan? Kalau 5 tahun masa jabatan, paling banyak 12 miliar. Tapi yang kemarin kita lihat, triliunan. Jelas bukan dari gaji." Fitri menambahkan, "Kemarin aku lihat muridku tersenyum lagi. Ibunya bisa beli buku baru. Itu bukan soal uangnya, tapi soal harapan yang kembali. Selama ini kita hanya mendengar kata, pertimbangan. Sekarang kita buktikan kita bisa bertindak." Sari menatap layar ponselnya. Pesan masuk dari temannya yang kuliah di luar negeri. "Aksi kalian masuk berita internasional. Dunia kagum. Indonesia menunjukkan rakyatnya bisa lebih bermoral daripada pejabatnya." Air mata Sari menetes, bukan karena sedih, tapi bangga. Viral atau tidak, uang habis atau tidak, yang penting pesan kita sudah sampai. Rakyat tidak bisa diabaikan selamanya. Namun gelombang besar ini juga menimbulkan ketakutan. Pemerintah mulai mengirim pasukan tambahan ke rumah-rumah pejabat, memasang kawat berduri, mengerahkan aparat bersenjata. Media televisi nasional berusaha meredam dengan narasi berbeda. Aksi massa liar berbahaya, bisa merusak ketertiban. Tapi rakyat sudah terlanjur bersatu. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi percaya pada kata-kata manis di layar kaca. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Karung-karung uang yang seharusnya untuk mereka, disembunyikan, lalu dikembalikan oleh mereka sendiri. Di jalanan, mural-mural muncul. Gambar rakyat kecil berdiri di atas karung uang. Dengan tulisan, "Martabat rakyat, bukan martabat koruptor." Lagu-lagu protes diputar lagi di jalanan.
Yel-yel baru menggema di kampus dan pabrik. Indonesia benar-benar heboh. Bukan hanya karena uang triliunan, tapi karena sesuatu yang lebih berharga telah ditemukan kembali. Rasa percaya diri rakyat, bahwa mereka bisa berdiri tanpa harus tunduk, bahwa mereka bisa menuntut tanpa harus menunggu belas kasihan, bahwa mereka bisa mengembalikan martabat yang lama hilang. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga. Senja meneteskan cahaya lembut ke atas Monas, seakan ikut menyaksikan hari-hari yang mengubah wajah negeri. Rakyat masih memenuhi lapangan, sebagian duduk bersila di rumput, sebagian berdiri di bawah bendera merah putih yang berkibar tegak. Suasana sudah tidak lagi gaduh, tidak lagi ricuh. Yang tersisa hanyalah perasaan hangat yang menyebar di dada semua orang. Perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kebanggaan, keharuan, sekaligus tekad baru. Pak Joko duduk di warung kopi kecil di pinggir lapangan. Tangannya memegang koran yang penuh dengan berita tentang aksi mereka. Di halaman depan tertulis, rakyat mengembalikan uang korupsi, sejarah baru demokrasi. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Lihat, Din, katanya pada Kang Udin yang duduk di sebelahnya, mereka sebut kita masa tidak terkendali. Padahal selama ini mereka yang tidak terkendali menjarah uang rakyat. Kang Udin mengangguk. Wajahnya letih tapi matanya berbinar. Dulu aku kira hidupku hanya mutar setir, antar penumpang, tarik setoran. Tapi hari ini aku tahu, aku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa bikin anak-anakku nanti bangga bilang, Bapak ikut mengembalikan uang rakyat. Di meja lain, Fitri membuka buku catatan kecilnya. Ia menulis nama murid-muridnya, satu persatu, sambil tersenyum. Hari ini aku bisa kembali ke kelas dengan kepala tegak, gumamnya. Aku bisa bilang pada mereka, kejujuran itu bukan teori. Kejujuran itu nyata. Dan kalian bisa melihatnya dengan mata kalian sendiri. Sari duduk di lantai, memeluk lututnya, ponselnya masih aktif menayangkan siaran langsung. Komentarnya mengalir deras. Ribuan orang dari seluruh negeri mengucapkan terima kasih, mengirim doa, menyatakan dukungan. Ada yang menulis, aku di Papua menangis melihat kalian. Ada yang berkata, aku di Aceh bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Viral atau tidak, uang habis atau tidak, yang penting pesan kita sudah sampai, bisiknya. Di sisi lapangan, Mbah Warno duduk di kursi lipatnya, tongkatnya bersandar di pangkuan. Wajahnya yang penuh keriput tampak damai. Matanya menerawang jauh. Ia berkata lirih, namun cukup keras untuk didengar oleh yang ada di sekitarnya. Anak-anakku, ingatlah, peristiwa kemarin bukan tentang uang. Uang bisa habis, bisa hilang, bisa berpindah tangan. Tapi martabat, itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dipalsukan. Martabat hanya bisa dijaga dengan jujur dan berani. Semua yang mendengarnya terdiam. Kata-kata itu menembus dada, masuk ke hati terdalam. Andi berdiri di tengah kerumunan. Suaranya lantang. Saudara-saudara, kita sudah buktikan bahwa rakyat kecil lebih terhormat daripada pejabat yang korup. Tapi jangan berhenti di sini. Perjuangan masih panjang. Uang bisa mereka timbun lagi. Pagar bisa mereka tinggikan lagi. Hukum bisa mereka putar lagi. Tapi sekali rakyat bersatu, sekali rakyat memilih kehormatan, tidak ada tembok yang bisa menghentikan. Sorak-sorai menggema. Kali ini bukan karena marah, tapi karena tekad. Rakyat bersatu. Rakyat terhormat. Di warung-warung kopi, di ganggang kecil, di kampung-kampung jauh dari pusat kota, percakapan rakyat malam itu sama. Tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang hari ketika rakyat memilih untuk mengembalikan apa yang seharusnya milik mereka. Bukan dengan tangan yang serakah, tapi dengan hati yang jujur. Anak-anak mendengar cerita dari orang tua mereka, menatap dengan mata berbinar. Ibu, Bapak, apa benar rakyat menemukan uang triliunan? Tanya seorang bocah. Ibunya mengangguk, tersenyum bangga. Ya, Nak. Tapi yang lebih penting, rakyat tidak mengambil semuanya. Mereka hanya ambil secukupnya. Sisanya dikembalikan. Karena rakyat tahu, martabat lebih mahal daripada harta.
Keesokan harinya, mural-mural baru muncul di dinding kota. Gambar rakyat kecil mengangkat karung berisi uang dengan tangan kosong, di bawahnya tertulis, miskin harta, kaya kehormatan. Lagu-lagu protes dinyanyikan di kampus, di jalanan, di pabrik-pabrik. Rakyat menemukan bahasa baru untuk menyampaikan pesan, kejujuran. Media internasional terus menyorot. Indonesia's poor show the world the true meaning of integrity. Dunia kagum, sekaligus bertanya-tanya. Bagaimana mungkin rakyat miskin yang lapar bisa menolak harta di depan mata, sementara pejabat kaya menimbun di ruang bawah tanah? Malamnya, di sebuah warung kecil, Pak Joko menutup matanya sejenak. Ia mendengar suara anak-anaknya tertawa di rumah, suara istrinya menyambut dengan gembira. Ia tahu hidupnya masih sulit, masih banyak tagihan, masih banyak kekurangan. Tapi di dadanya ada sesuatu yang tak bisa diukur dengan angka, kebanggaan, karena ia telah ikut mengembalikan martabat rakyatnya. Embah Warno menutup matanya di kursi tua, berdoa lirih. Ya Allah, Engkau saksikan hari ini. Kami tidak kaya harta, tapi jangan ambil kehormatan kami. Biarlah cucu-cucu kami tumbuh dengan melihat bahwa rakyat pernah memilih jujur, meski lapar, meski letih. Dan dari bibir ribuan orang, dari hati jutaan rakyat, dari seluruh pelosok negeri, satu pesan abadi menggema. Rakyat bisa miskin harta, tapi kaya martabat. Suara rakyat tidak akan pernah bisa dibungkam selamanya.